Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usholli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bertemu lagi bersama saya dalam channel ini. Teman-teman semuanya, sudah sama-sama kita ketahui bahwa sholat tahajud merupakan ibadah sunnah yang begitu dianjurkan, bukan hanya oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung mensyariatkannya dalam Al-Quran melalui surah Al-Isra ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak Asya ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tafsir Tahlili Kementerian Agama Kemendag Jilid 5 menjelaskan, ayat ini berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW dan kaum muslim lainnya untuk mendirikan Qiyamul Lail atau dikenal sholat tahajud. Sehingga sholat malam ini begitu dianjurkan. Sebagaimana Nabi SAW juga menyatakan melalui sabdanya dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW ditanya orang, sholat manakah yang paling utama setelah sholat yang diwajibkan, yaitu sholat 5 waktu? Beliau menjawab, sholat tahajud. Hadis riwayat Muslim. Dikatakan surah Al-Isra ayat 79 ini pertama kali mensyariatkan Nabi SAW beserta umat Islam untuk mengerjakan tahajud sebagai tambahan sholat fardu 5 waktu. Dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 5, arti lafadz sebagai suatu ibadah tambahan bagimu pada ayat ini ada yang mengartikan bahwa sholat tahajud diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus untuk Rasulullah SAW, sehingga bagi beliau sholat malam ini hukumnya fardu. Juga terdapat pandangan yang menyebut sholat tahajud sebagai ibadah tambahan hanya berlaku bagi Nabi Muhammad SAW saja, lantaran beliau telah diberikan ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu dan yang terakhir. Sementara ibadah sunnah yang dikerjakan umatnya akan menghapuskan dosa yang telah dilakukan mereka saja. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan tahajud kepada Rasulullah SAW dalam ayat ini juga supaya beliau dapat ditempatkan pada maqam mahmuda, yaitu tempat yang terpuji. Maksudnya adalah syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat kelak, yang mana dapat melapangkan dan meringankan manusia dari keadaan susah di hari nanti. Teman-teman semua, sholat sunat tahajud fardu dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan untuk umatnya hukumnya sunnah muakkad. Lalu apakah teman-teman tahu surat apa saja yang dianjurkan Rasulullah saat kita melaksanakan sholat tahajud? Sudah kita biasa melaksanakan sholat tahajud, dan surah yang kita baca adalah surah Al-Kafirun setelah surah Al-Fatihah di ayat pertama, dan surah Al-Ikhlas setelah surah Al-Fatihah di ayat kedua. Tidak apa-apa, itu juga benar. Namun ada surah pendek yang ringan ini sangat subjektif bagi masing-masing orang. Surah ringan ini seperti difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Mujammil ayat 20, yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri salat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3 malam, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu.
maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dalam Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah. Dan yang lain berpegang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dan laksanakanlah salat, tunaikan zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Inilah 4 surah yang dianjurkan untuk dibaca saat sholat sunat tahajud. Yang pertama yaitu surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu bi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dan golongan jin dan manusia. Surah yang kedua yang dianjurkan yaitu surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasyiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada puhul-puhul, dan dari kejahatan orang-orang dengki apabila dia dengki. Surah yang dianjurkan yang ketiga yaitu surah Al-Ikhlas. Surah ini serupa dengan sepertiganya Al-Quran, sehingga membaca surah Al-Ikhlas saat tahajud seperti menghatamkan Al-Quran. Bagi yang sanggup betul-betul hatamkanlah Al-Quran. Bagi yang tidak sanggup dan tetap tahajud dan membaca surah Al-Ikhlas, semua dari kita pasti sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Lalu yang keempat adalah surah Al-Humajah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadana fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadim mumadadah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati.
sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Shadaqallahul adzim. Teman-teman, itulah 4 surat ya, surah atau surat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah di dalam kita melaksanakan sholat tahajud. Lalu bagaimanakah ketika kita selama ini sudah biasa melaksanakan sholat tahajud dan surah yang kita baca adalah surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas? Tidak apa-apa, karena sesuai anjuran dan sesuai surah yang saya baca tadi di depan di dalam surah Al-Mujammil ayat 20, sesungguhnya Allah memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah bagimu di dalam Al-Quran. Maka bacalah surah-surah yang kalian bisa ketika kita melaksanakan sholat sunat tahajud. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah dalam uraian ini. Jangan lupa follow, like, and share video ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah dan ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.